Ya, halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di channel gue, QID Media. Nah, pada sore hari ini kita akan melakukan unboxing salah satu helm yang baru saja saya dapatkan, yaitu LS2 Advance X. Nah, seperti apa isinya? Yuk kita sama-sama unboxing. Dan ini baru saja saya ambil dari ruang paket ya, di tempat tinggal saya. Sudah kondisinya seperti ini, tapi masih aman sih sepertinya. Ini lumayan agak jelimet kemarin ya teman-teman, waktu belinya itu baru diproses sekitar 4 hari dan baru dikirimkan. Kemudian pada saat sudah dikirimkan, kebetulan saya sedang tidak ada di rumah dan sedang ada di luar kota, sehingga barangnya baru sempat saya ambil hari ini gitu ya. Jadi kurang lebih jedanya 1 minggu lebih dari barang ini tiba gitu. Nah, kita akan coba saja langsung buka sambil kita lakukan unboxing ya. Jadi helm yang saya beli ini, LS2 Advance X ini merupakan helm modular. Buat teman-teman yang belum tahu, di modular tetapi dia lebih ke arah flip up ya, jadi bisa ditarik ke belakang. Nanti juga akan kita lihat seperti apa helmnya. Ini kita coba buka dulu. Nah, jujur aja kemarin saya nunggunya sampai lama sekali teman-teman, sampai harus menanyakan berulang kali baru dilakukan pengiriman. Nah, memang ya sekedar pesan untuk teman-teman ya, mungkin perlu dipastikan dulu stok yang ada di suatu toko, karena kadang-kadang mereka tidak melakukan update terkait stok yang ada di toko mereka. Bahkan ada yang memang saya tanyakan suatu saat, saya sampaikan kenapa di stoknya masih ada. Menurut mereka itu hanya untuk sebagai katalog. Nanti urusan ada apa enggak itu nanti akan dijelaskan belakangan ya. Harusnya itu juga bisa dijadikan penilaian tersendiri sih. Ini kemarin dari pengirimannya juga lama, dari tokonya mengirimkannya juga agak terlambat. Kemudian dari ekspedisinya juga prosesnya lumayan lama. Biasanya maksimal 2 hari itu udah nyampe di tempat saya ya teman-teman. Ini nggak apa, ini saya juga nggak tahu trennya akhir-akhir ini memang seperti itu. Bahkan di beberapa pembelian saya sudah melakukan check out dan pembayaran, tetapi tiba-tiba minta atau ditawarkan produk dengan ukuran yang berbeda misalnya, atau ditawarkan produk merek lain yang setipe, padahal kita kan sudah sebelum membeli suatu barang itu tentunya sudah mempertimbangkan dengan baik ya apa yang kita pilih gitu kan. Ya, itu bahan sharing saja ya teman-teman, tidak semua toko seperti itu, tapi kecenderungannya akhir-akhir ini saya sering mengalami seperti itu, kira-kira 1-2 bulan terakhir ini. Apalagi kalau urusan ukuran ini kan agak sensitif ya teman-teman, agak sensitif, mana kalau nggak sesuai, apalagi helm ini kan urusannya panjang. Ya, untuk backingnya sih cukup rapi ya. Nah, ini kan yang saya khawatirkan terjadi seperti ini nih. Ini ya, sudah penyok nih. Ini seperti ini. Jadi kita dapatnya itu nggak fresh gitu teman-teman. Ini yang saya khawatirkan. Ya, ini adalah bungkusnya ya teman-teman. Kita bongkar dulu. Ukuran helm ini yang saya ambil adalah XL, karena LS2 ini sangat sempit ya. Secara ukuran itu cenderung sempit. Nah, ini bisa kita lihat nih bungkusnya nih. Ini sesuatu yang dipaksakan. Karena di beberapa toko lain cukup rapi teman-teman. Pada saat mengirim tuh boxnya dipastikan sudah cukup baik. Ini juga sudah selain lama. Yang saya khawatirkan itu hal-hal seperti ini. Kita buka satu-satu dulu ya, biar rapi. Dan karena ya
teman-teman tahu sendiri lah ya, kadang-kadang kalau kita mau menjual helm kita dengan harga second, box itu menentukan. Nggak tahu kenapa di kita tuh budayanya seperti itu, box ini menentukan harga teman-teman. Box ini menentukan harga, kemudian kadang-kadang nggak ada boxnya juga, si penjual atau pembeli helm ini nawarnya bisa seenaknya gitu. saya sih ngikutin aja ya, kebiasaan seperti itu, sehingga ya box-box ini saya pertahankan juga, nggak saya biarin hilang atau rusak gitu. Makanya kalau kita dikasih dengan box rusak ini juga ada kerugian tersendiri teman-teman. Warna yang saya pilih ini adalah apa ya, Nardo Grey ya, istilah di LS2 ini Nardo Grey, karena beberapa pertimbangan ya teman-teman. Kalau warna matte itu ngerawatnya cukup susah, kadang kalau ada sedikit kegores dan kita harus memolesnya sedikit, itu biasanya akan menjadi mengkilap teman-teman ya. Kalau kita kelupaan gitu, kalau nggak kelupaan sih nggak apa-apa gitu ya. Karena dalam saya HJC suatu saat pernah sedikit tergores, terbentul lah ya, pada saat saya mau membersihkan menggosok, saya lupa kalau itu adalah bahannya dari matte, itu menjadi mengkilap teman-teman. Dan untungnya itu nggak terlalu besar, dan sekarang saya membeli cairan khusus untuk perawatan khusus helm-helm yang berwarna matte ya. Itu adalah bahan-bahan berbagi saja ya teman-teman. Ya, helm ini memang saya pilih setelah membandingkan beberapa referensi ya. Saya nanya ke beberapa teman yang sudah menggunakan helm ini dengan varian sebelumnya terutama. Kemudian saya bandingkan juga dengan merek-merek yang sekelas dari sisi beratnya, kemudian kemudahan penggunaannya, kemudian kualitas dari busa-busa yang ada di dalamnya. Itu coba saya bandingkan, dan memang range-nya yang saya pilih adalah yang di bawah 5 juta ya teman-teman. Memang saya sedang mencari helm yang tidak terlalu mahal gitu ya, tapi masih, ini lebih ke alasan kemudahan pada saat kita riding ya teman-teman. Jadi helm flip up itu mudah dibuka tutup, kalau kita ingin membukanya sebentar gitu ya, supaya lebih adem, atau kita lagi ingin minum istirahat, kita nggak perlu lepas helm yang ribet. Kemudian apabila kita ingin mendapatkan udara yang lebih besar, kita tinggal buka helmnya secara full gitu ya, ke belakang. Oke, sebelum saya buka isinya, mungkin sepintas saja. Ini adalah helm LS2 Advan X FF901. Bentuknya adalah seperti ini ya teman-teman, bisa di flip up sampai 180 derajat ke belakang, jadi tidak menggantung di atas yang akan mengganggu kalau kita gunakan dengan kondisi terbuka ya. Meskipun helm yang sudah standar ECE 2206 dengan homologasi yang sudah ditentukan standarnya di ECE 2206 ini, itu diperkenankan untuk menggunakan helm tersebut dengan kondisi terbuka 90 derajat. Tapi dengan di flip up sampai 180 itu tentunya lebih aman dan tidak sampai apa ya, menangkap angin lah ya. Kalau kita buka seperti ini kan itu sangat itu bisa membuat kepala kita sedikit tertarik ke belakang ya. Ya tentunya itu juga kembali ke desain helmnya. Ya, bisa kita lihat ya. Ini saya beli ukuran XL, Nardo Grey FF901 Advan X Solid. Dan ini sudah ada logo SNI-nya teman-teman, jadi aman untuk di Indonesia. Kosong ya boxnya.
Dan untuk packaging helmnya sendiri dimasukkan di dalam tas. Kita mendapatkan tas helm, lumayan ya teman-teman, sebagai bonus. Ini cukup apa ya, cukup mewah lah ya, meskipun ya tasnya masih tas biasa ini, tapi lumayan kita menyimpan helm jadi tidak terlalu apa, ribet gitu. Sorry, saya angkat dulu, saya coba buka dulu teman-teman. Dalam paket pembeliannya kita mendapatkan dark visor sebagai pengganti ya, kalau kita misalnya ingin berkendara dengan lebih nyaman untuk mata di siang hari tentunya. Tapi saya nanti juga akan coba kalau ini digunakan di malam hari apakah masih aman gitu ya, atau terlalu gelap. Juga kita mendapatkan anti fog merek Pinlock ya, khusus untuk helm LS2 Advance X. Nanti kita tinggal pasang ya teman-teman. Dan juga kita sudah mendapatkan kunci L untuk membuka dari cinnya ini ya teman-teman, yang diangkat ini untuk kita bersihkan misalnya, itu bisa kita lepas. Oke, saya akan coba buka dulu ya helmnya. Mungkin ini saya letakkan di sini. Buka dulu helmnya karena diberikan bubble wrap teman-teman. Saya cukup aman sih untuk pengirimannya ini. Ya, kita juga mendapatkan tas helm ya teman-teman. Tas helmnya juga lumayan tebal dengan tulisan LS2 ya. Oke, kita coba pinggirkan beberapa barang terlebih dahulu. Coba kita bongkar. Maaf kalau sudutnya agak sempit ya teman-teman, karena memang ini dadakan. Ini dia helmnya, warna nardo grey, cakep ya teman-teman. Oh ya, tadi masalah warna ya teman-teman. Untuk merawat cat dengan warna hitam gloss, saya mempunyai mobil dan motor warna hitam gloss, itu cenderung mudah untuk baret ya teman-teman. Jadi kalau kita sampai salah poles pun itu malah swirlnya semakin terlihat gitu teman-teman. Nah ini bisa kita lihat ya, sekalian kita coba-coba ventilasinya. Ada di dua, ada di bagian atas satu, kemudian di bagian chin fan-nya satu di sini. Kemudian ini bisa kita buka. Sorry, saya belum terbiasa teman-teman. Nah seperti ini, dan bisa kita letakkan di belakang. Cukup tebal ya teman-teman busanya di bagian depan ini. Cukup tebal, dan ya nanti kalau dibuka tuh hasilnya seperti ini. Nanti saya akan coba gunakan helm ini. Oke. Dan untuk bahan dari helm ini adalah HPFC ya teman-teman, yaitu High Performance Fiberglass Composite. Ya katanya sih ini lebih kuat begitu ya. Tapi sepintas ini lebih berat ya teman-teman. Ya teman-teman, setelah digunakan helmnya kira-kira seperti ini ya. Tadi tidak saya peragakan pada saat menggunakan ya, karena ada beberapa hal yang harus saya sesuaikan. Feel awalnya di bagian pipi ini cukup tebal, tapi cukup lembut ya teman-teman. Cukup lembut. Penampilannya adalah seperti ini, dan ini bisa kita gunakan sebagai helm half face seperti ini. Kemudian pada saat kita akan menurunkan yang belakang, nah itu akan otomatis terangkat, dan ini menjadi helm full face. Kemudian untuk menutupnya, untuk handle-nya itu ada di bagian atas ya teman-teman, jadi jangan lupa. Terkadang kita suka lupa
kemudian menarik-narik dari bagian sini. Ini ada di bagian atas sini. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Dari samping kanan, samping kiri, dan dari bagian belakang. Dan helm ini sudah dilengkapi dengan sun visor ya. Sun visornya berwarna agak keunguan atau biru ya, keunguan atau biru seperti ini. Dan ini menurut saya cukup ya, tidak terlalu menutup full ke bawah, dan kalau ada sinar matahari sudah cukup melindungi ya. Ini mungkin saya akan sedikit penyesuaian di bagian pipi dan kuping ya teman-teman. Kalau terlalu ketat tuh kadang-kadang saya merasa sakit di bagian pipi sini. Untuk warnanya juga sesuai ekspektasi, cuman secara look nggak tahu ya, kalau saya merasa agak depannya ini agak cakil gitu ke bawah, tapi it's okay lah ya. Yang penting kan fungsi dari safety-nya itu ada gitu ya. Kita akan nanti coba gunakan juga pada saat riding itu seperti apa feel-nya. Mudah-mudahan sih helm ini bisa memenuhi kebutuhan saya. Cuman helm ini tetap berisik ya teman-teman, nggak 100% kedap gitu ya. Ini tetap berisik ya. Dari sisi range harganya juga sudah bisa ditebak, bahkan sekelas Nolan N120 menurut beberapa referensi dari teman-teman saya yang sudah menggunakan itu pun juga masih berisik ya, karena memang beda antara helm modular dengan helm full face. Pasti punya perbedaan ya. Kalau helm modular ini kan penggabungan dua panel ya, dari sisi depan gabungkan dengan bagian belakang, pasti akan ada rongga-rongga yang tidak bisa di cover dengan baik begitu ya. Dan bisa dilihat ya, ada rongga-rongga di bagian sini yang mungkin ya bisa jadi menjadi sumber masuknya angin, meskipun juga tertutup seperti ini. Kita akan coba gunakan juga beberapa saat. Nanti hasilnya saya akan bagikan ke teman-teman seperti apa. Untuk berat dari helm ini sendiri ada di kisaran 1600 gram ya teman-teman, plus minus 50. Jadi asumsikan ini yang paling berat ya, jadi 1650 lah ya maksimum. Jadi kira-kira ya, kalau untuk ukuran helm modular biasanya 16, 17, bahkan ada yang sampai 2 kilo itu masih dalam kadar wajar ya. Dan setelah saya coba gunakan ini memang tidak terlalu berat ya teman-teman. Pada saat dipegang memang berasa wah lebih berat nih dari helm Arai saya, cuman setelah digunakan itu lebih seimbang teman-teman. Jadi tidak seperti berat ke belakang atau menggantung ke depan gitu ya. Bahkan pada saat ditutup juga tidak terlalu berasa. Saat digunakan seperti ini juga tidak terlalu berasa menggantung ke depan gitu, karena mungkin bagian depannya ini cenderung lebih ringan ya. Jadi fokus bobotnya sepertinya difokuskan di bagian sini ya, di kanan kiri. Nah, mudah-mudahan juga nggak terlalu pegel gitu ya kalau nanti kita gunakan untuk perjalanan jarak jauh. Tadi pada saat awal unboxing saya coba angkat, itu berasa cukup berat. Somehow saya kaget dari wah berat sekali nih dibandingkan helm saya yang HZC dan Arai. Yang HZC itu juga menurut saya sudah cukup berat pada saat diangkat. Ini ternyata secara feel itu lebih berat, tapi setelah dipakai seperti ini masih oke ya, masih ya lebih balance saja berasanya. Tapi kita nggak tahu ya, nanti kita akan tes pada saat kita melakukan perjalanan itu seperti apa. Ini sebetulnya saya lebih pengen ngambil dari modularnya ini sih teman-teman. Kalau dibuka seperti ini
pada saat kita istirahat juga nggak perlu buka yang terlalu rumit gitu ya. Dan kita pas butuh udara, mungkin pada saat udara sangat panas, kita nggak perlu membuka seperti helm full face gitu ya, buka dulu kemudian balaklavanya baru dibuka. Nah ini kan bisa langsung mendapatkan udara langsung gitu ya. Nah ini aja terlihat ya pipi saya seperti tertekan sekali. Kita juga akan coba dulu ya teman-teman. Ini shell size nya agak berbeda dengan ukuran busanya. Shell size nya adalah L, kemudian busanya dipasangkan dengan ukuran XL. Semoga tidak pengaruh ya, saya nggak tahu ini kesalahan dari toko atau bagaimana, karena di website resmi dari LS2 sendiri untuk Advance X ini untuk extra small hingga L itu satu cell size, kemudian untuk large hingga 3XL itu satu cell size. Cuman ini coba dipasangkan seperti ini, saya nggak tahu, takutnya dipaksakan ya. Tapi kita akan coba beberapa saat supaya nanti bisa tahu ini helmnya sakit atau enggak ya. Nanti saya akan bagikan ke teman-teman mungkin melalui shorts atau video selanjutnya. Saya akan coba explore lebih dalam mengenai helm ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi untuk mencari helm modular ya. Ini termasuk saya rekomendasikan sebetulnya, tapi karena proses pembeliannya ini yang menurut saya agak rumit dan pengirimannya cukup lama, kemudian ukurannya juga waktu datang tuh nggak sesuai antara box, kemudian helmnya dan busanya, jadi saya juga agak merasa kurang nyaman dengan hasil dari helm ini. Tapi mudah-mudahan helm ini bisa bekerja dengan baik, harapannya seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, terus dukung channel ini untuk terus berkembang, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.